Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengangkat tema personal extreme programming. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada Raditya Dava, ada Muhammad Arsyad Giri, Muhammad Aprianto Malian, saya sendiri, Adana Firmansyah, dan Muhammad Adri Cahyanto. Next. Uh, Berikut tahapan personal extreme programming yang meliputi recruitment, planning, iteration, initialization, design, implementation, system testing, dan yang terakhir retrospektif. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh Mas Dava. Dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya Mas Lian. Jadi di dalam tahapan personal extreme programming yang pertama terdapat rekrutmen. Nah, maksud dari rekrutmen ini merupakan tahapan identifikasi pengguna sistem lalu dilanjutkan dengan pembentukan arsitektur program. Pengembangan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan pada tahap ini merupakan pengumpulan kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi bersama dengan manajer atau klien yang ingin membuat sebuah aplikasi. Kemudian yang kedua terdapat sebuah tahapan planning. Nah, planning ini merupakan tahapan menentukan fungsionalitas keseluruhan yang akan dikembangkan atau ditingkatkan dalam sebuah sistem. Tahap ini terdiri dari pengestimasian user stories, penentuan prioritas user stories, dan yang terakhir adalah perencanaan literasi. Kemudian dari tahap ini akan didapatkan sebuah prioritas atau sebuah hasil dengan estimasi waktu pengerjaan serta urutan pengerjaan dari masing-masing user stories, dan kemudian jumlah literasi yang dibutuhkan selama pengembangan sistem. Nah, untuk selanjutnya saya silakan kepada pemaparan selanjutnya untuk teman-teman. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Arsyad Giri. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang initialization. Initialization merupakan fungsional yang sudah dibentuk dijabarkan menjadi terperinci dalam bentuk unveiled modeling language atau bisa disingkat dengan UML. Iterasi tersebut dimulai dengan pemilihan tugas yang mana nantinya akan menjadikan fokus utama dari iterasi tersebut. Tugas-tugas tersebut didapatkan dari hasil perencanaan pada tahap planning. Yang seterusnya ada desain. Desain merupakan tahapan sistem mulai didesain, mulai dari desain database dan desain antarmuka pengguna. Pada fase desain, pengembang memodelkan model sistem yang akan diimplementasikan selama proses iterasi. Desain sistem tersebut hanya memenuhi kebutuhan klien yang didapatkan ketika proses rekrutmen. Tanpa adanya desain tambahan untuk kebutuhan user yang nantinya berubah. Desain yang dibuat oleh pengembang merupakan spike solution prototype yang merupakan skema desain prototype berdasarkan CRC cards dari iterasi yang sedang dijalankan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Arsyad. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu implementation. Implementation merupakan tahapan yang dilakukan penggodaan sistem dengan kolaborasi bahasa pemrograman dan serta database. Pengembangan ini mengimplementasikan objek-objek yang terdapat pada fase desain. Nah, untuk tahap sistem testing merupakan tahapan diujinya fungsionalitas sistem, apakah masih kekurangan ataupun sudah cukup menggunakan black box testing. Nah, di tahap fungsionalitas ini, semua fitur hasil implementasi yang telah dilakukan selama proses iterasi akan diuji oleh klien. Sistem di hosting agar dapat diuji oleh klien yang berlokasi di tempat yang berbeda.
perangkat user dihubungkan dengan perangkat milik pengembang dengan sistem remote. Hal ini bertujuan agar pengembang dapat memonitoring aktivitas user di perangkatnya serta memudahkan pengembang dalam mengarahkan user ke fungsi-fungsi sistem yang dikerjakan dalam proses iterasi. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu tentang tahap retrospektif. Tahap retrospektif merupakan tahapan pengambilan kesimpulan terhadap sistem. Apabila masih ada kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan mulai dari tahap iteration initialization. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Ardana, dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan personal extreme programming. Yang pertama, yaitu biaya lebih murah, dan yang kedua feedback yang sangat cepat, dan yang ketiga banyak ide baru dan berani mencobanya. Yang keempat, user terlibat langsung dalam pembuatan sistem. Kemudian untuk kekurangan dari personal extreme programming yaitu pertama, pengembang harus siap dengan perubahan yang ada. Kemudian yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail di awal. Kemudian yang terakhir, dokumentasi secara informal. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh Mas Andre, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi selanjutnya yang mengenai kapan kita menggunakan model pengembangan ini. Lanjut. Dapat diperkirakan bahwa personal extreme programming cocok digunakan ketika pertama, user telah memahami proses bisnis yang akan dikembangkan sistemnya sehingga developer dapat menangkap sistem secara aplikatif dan dapat menggunakan teknologi apa yang dapat dikembangkan dalam sistem barunya. Yang kedua, akan lebih efektif apabila developer pernah menangani proyek pengembangan sistem yang sejenis sehingga dapat memberikan usulan model sistem baru. Kemudian yang terakhir, cocok digunakan ketika sebuah perusahaan sedang melakukan transisi dari cara manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi, maka metode PXP cocok digunakan. Next. Kemudian untuk contoh studi kasus yang kami ambil dari topik kali ini yaitu dari jurnal yang berjudul Rancang Bangun Sistem Point of Sale dengan Metode Personal Extreme Programming, Studi Kasus Kedai Ratu. UKM atau usaha kecil menengah yang memiliki perekonomian menengah sudah mampu melengkapi usahanya dengan sentuhan teknologi komputerisasi seperti POS atau Point of Sale pada kasirnya, sedangkan berbeda dengan UMKM, usaha mikro kecil menengah, di mana usaha ini berskala lebih kecil dibandingkan UKM. Seperti UMKM Kedai Ratu yang masih menggunakan transaksi manual. Terdapat kendala-kendala yang tanpa disadari para pelaku UMKM yang dianggap sepele dapat membawa perubahan besar terhadap bisnisnya. Seperti sering terjadi kesalahan saat bertransaksi yang disebabkan human error, dan sulit mengetahui kelalaian dalam menyerahkan laporan penjualan secara pasti berapa banyak penjualan dengan hasil yang didapat. Penelitian pengembangan aplikasi sistem point of sale pada Kedai Ratu bertujuan dapat memudahkan transaksi dan meningkatkan kredibilitas suatu UMKM yang masih jauh dari sentuhan teknologi. Rancang bangun dengan metode pengembangan sistem personal extreme programming. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Andre. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.